Bulog di Indramayu, Jawa Barat masih menyimpan stok beras tahun 2018. Dampaknya kualitas beras menurun. Total ada 5.000 ton beras impor asal Vietnam yang masih tersimpan di gudang Bulog. Ini berarti sudah hampir 3 tahun beras tersimpan di gudang. Padahal seharusnya idealnya beras disimpan dalam kurun waktu 6 bulan hingga 1 tahun. Bulog Indramayu harus meneliti lebih lanjut apakah beras ini sudah rusak dan tak layak konsumsi. Di seluruh wilayah Indramayu, Bulog memiliki 8 gudang berkapasitas 80.500 ton dan saat ini total ada 37.000 ton beras tersimpan di gudang. Beras impor masih ada, yang impor 2018 itu sebanyak masih ada 5.000 ton kurang lebih di Indramayu. Hingga saat ini Pak, kondisinya stoknya karena sudah hampir 3 tahun ya, jadi ya sudah cukup ya bisa dikatakan turun mutu karena memang kondisinya sudah berdebu gitu, kemudian agak menguning. Sementara di Jember, Jawa Timur, Bulog menyiapkan 26.000 ton beras untuk kebutuhan masyarakat di bulan Ramadan dan Lebaran. Penyerapan gabah dan beras petani terus dilakukan, namun dengan standar seleksi mutu sesuai peraturan. Pasalnya, meski tengah panen raya, curah hujan tinggi sering membuat kualitas beras menurun. Penyerapan beras petani dilakukan untuk menstabilkan harga beras. Di Jember saat ini harga beras masih sesuai harga eceran tertinggi, yakni beras premium Rp12.800 per kilogram dan beras medium Rp9.450 per kilogram. Konsumen itu dipastikan aman pada harga yang seharusnya, dan pada saat yang bersamaan juga kami terus melakukan penyerapan karena kami juga menyelamatkan harga di tingkat petani atau di tingkat produsen sehingga tidak ada harga gabah ataupun beras yang jatuh. Standar penjualan berapa Pak? Untuk penjualan kita mengacu kepada HET, bisa dicek bahwa saat ini tidak ada beras yang memang di atas ketentuan HET. Ramadan akan datang dalam hitungan minggu, bahkan kurang dari 1 bulan, saudara. Pasokan pangan jadi krusial, dapat jaminan. Salah satunya adalah beras. Nah, jurnalis Kompas TV Ihsan Sitorus dan juru kamera Mahesa Bismo sudah ada di Pasar Palmerah, Jakarta. Ihsan, jadi bagaimana pantauan harga beras pekan ini mengingat saat ini juga ada polemik soal beras impor? Iya, Pak Skalis, kalau dari perbincangan kami dengan sejumlah pedagang beras di Pasar Palmerah, mereka mengatakan dalam beberapa bulan terakhir harga beras cenderung stabil dengan harga pada beras premium atau beras dengan kualitas baik di angka Rp12.000 per kilogramnya dan beras medium atau kualitas sedang yang dijual dengan harga Rp8.000 hingga Rp9.000 per kilogramnya. Kami juga menanyakan terkait dengan rencana pemerintah untuk mengimpor beras dari Thailand. Menurut para pedagang tidak ada kekhawatiran di level pedagang, justru mereka mengkhawatirkan nasib para petani karena saat ini mereka mengatakan pasokan beras ke pasar juga cukup baik. Pasalnya saat ini kita memasuki masa panen raya dari Aceh hingga Papua, dari Maret hingga bulan Mei nanti diprediksi memasuki masa panen raya untuk memproduksi sejumlah jutaan ton beras dari Aceh hingga Papua, saudara. Dan perhitungan dari Badan Pusat Statistik sendiri mengatakan ada kenaikan produksi beras dari Januari hingga April senilai 26,84% atau dari 11,46 juta ton pada tahun 2020 lalu menjadi 14,54 juta ton. Sementara untuk 1 tahun diprediksi juga ada kenaikan produksi beras di Indonesia dari 34,7 juta ton pada tahun 2020 menjadi 35,5 juta ton pada tahun 2021. Ini yang ditakutkan oleh sejumlah pihak. Di antaranya ada dari Asosiasi Kelompok Tani yang mengatakan sebaiknya pemerintah meninjau ulang atau mengkaji ulang terkait dengan wacana impor beras dari Thailand ini. Pasalnya saat ini kita memasuki masa panen raya dan ditakutkan akan merusak harga di petani dan menekan harga di petani lokal nantinya. Namun sejumlah kekhawatiran ini tidak ditanggapi serupa oleh Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi yang teguh untuk membuka keran impor dari Thailand, yang mengatakan ini merupakan intervensi pemerintah untuk
menstabilkan harga beras di tanah air dan juga sebagai antisipasi cadangan beras pemerintah menghadapi pandemi COVID-19 dan juga hingga antisipasi cuaca ekstrim di sejumlah daerah. Sementara itu Bulog sendiri mengatakan saat ini cadangan beras Bulog masih cukup. Mereka mengatakan Bulog saat ini memiliki cadangan 883.575 ton beras untuk cadangan beras pemerintah dan sebesar 859.000 ton untuk beras komersial. Dan Budi Waseso juga mengatakan secara tegas pada rapat dengan pendapat di DPR, ia mengatakan meskipun ditugaskan untuk mengimpor beras dari Thailand oleh pemerintah pusat, namun ia mengatakan belum tentu akan melaksanakan tugas itu. Dan saat ini bahkan Budi Waseso mengatakan untuk beras impor pada tahun 2018 saja, saat ini Bulog masih menyimpan sejumlah beras sebanyak 106.000 ton beras dengan kualitas yang sudah menurun. Dan penolakan juga disampaikan oleh sejumlah kepala daerah, diantaranya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur Jawa Tengah yang mengatakan sebaiknya pemerintah menyerap terlebih dahulu beras dari petani lokal agar tidak terjadi penurunan harga di level petani. Dan juga Menteri Pertanian yang mengatakan meskipun ia tidak terlalu banyak berkomentar tentang polemik wacana impor beras ini, ia mengatakan apapun polemiknya namun stok beras harus tetap terjaga hingga Ramadan dan Idul Fitri mendatang. Dan berikut pernyataan dari Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Jalan Ramadan, insya Allah pangan kita aman. Kita sudah coba persiapkan dengan baik. Tentu saja kalau Ramadan itu peak season. Peak season itu orang belanja lebih banyak, kemudian kebutuhan lebih banyak dan lain-lain sebagainya sampai Idul Fitri. Dan tentu saja ada dinamika-dinamika di situ, ya, baik harga maupun ketersediaan, dan antisipasi ini kita lakukan terus di daerah. Dan saya dengan data yang ada, dengan perencanaan insya Allah Ramadan kita 12-11 komoditas pokok kita sudah persiapkan insya Allah aman. Ya, Pak Skalis dan juga saudara, MOU dengan pemerintah Thailand rencananya akan diteken akhir Maret ini. Menteri Perdagangan Thailand juga mengatakan sudah ada perjanjian antara pemerintah Thailand dan pemerintah Indonesia terkait rencana impor hingga 1 juta ton beras ini yang akan dilakukan tergantung produksi beras di Indonesia dan Thailand dan juga harga beras dunia. Namun apapun kebijakan dan polemiknya, tentunya kita berharap kebijakan pemerintah akan berpihak kepada masyarakat dan tidak akan merugikan masyarakat. Pak Skalis. Terima kasih, Ihsan Sitorus melaporkan langsung kondisi beras langsung dari Pasar Palmerah, Jakarta. Saudara.